Nabi Musa alaihissalam adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Pada saat itu negeri Mesir diperintah oleh seorang raja bernama Firaun. Raja Firaun terkenal sangat kejam dan zalim. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel. Raja Firaun yang sedang membuat kekuasaan bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Ia menyuruh prajurit untuk membunuh yang tak mau bertuhan kepadanya. Aku seorang kapiter mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan bergerak, aku seorang kapiter. Aku seorang kapiter mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan bergerak, aku seorang kapiter. Fir'aun bermimpi. Ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir. Tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahir Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel. Setelah Musa lahir sebagai seorang ibu, tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut pada bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Firaun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di sana Raja Firaun. Setelah itu Musa pun ditemukan oleh istri Firaun. Istri Firaun itu bernama Asiyah binti Musayyib. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya. Ibunya yang berhak untuk menyusuinya. Hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandung. Ibu, di sini ku tulis cerita tentangmu. Nafas yang tak pernah terjerat dusta, tekad yang tak goyah oleh masa. Berapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Bersinarku bagai cahaya yang selalu beriku penerangan.
dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Setelah menerima wahyu, setelah sampai di sana, menemui ibu kandung dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan Allah dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja Fir'aun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Fir'aun menyuruh para tukang sihir yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kembali Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu tongkatnya berubah menjadi ular-ular yang besar dan pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir. Kemudian para penyihir bersujud kepada Nabi Musa dan menjadi pengikutnya. Ini langkahku yang kan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku yang terus melaju setegar karang, bangkitkan jihad. Ini langkahku yang kan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku yang terus melaju setegar karang, bangkitkan jihad. Surga di bawah bilangan pedang, hancurkan kezaliman. Ini langkahku yang kan ku ayun, walaupun payah tak akan jerah. Ini langkahku yang terus melaju setegar karang, bangkitkan jihadku, bangkitkan jihad. Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Fir'aun berada di belakang. Mereka sedang mengejar ia dan pengikutnya. Ada sebuah laut yang membentang sangat luas. Pasukan Fir'aun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan firman-Nya pada Nabi Musa dan dengan meminta Nabi Musa memukul tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberang lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Firaun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukul tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan beserta Firaun tenggelam di laut tersebut. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Firaun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang yang menentang permintaannya. Anak-anak 2A. Anak-anak SDT logaritma. Ibu, di sini ku tulis cerita tentangmu. Nafas yang tak pernah terjerat dusta.